Also, bauen wir Ihren Motor. Hm? Benz. Pada abad ke-18, peradaban di Eropa mengalami kemajuan yang sangat pesat. Tepatnya pada tahun 1750 hingga 1850. Manusia berhasil menciptakan sebuah mesin bertenaga uap. Sebuah mesin yang bisa membantu manusia dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Mesin ini pertama kali muncul di Britania Raya, yang pada akhirnya tersebar ke seluruh negara yang ada di daerah Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang dan pada akhirnya ke berbagai negara yang ada di seluruh dunia. Pada era ini manusia mengalami perubahan besar pada cara mengelola sumber daya yang ada, serta memproduksi sebuah produk. Khususnya pada beberapa bidang seperti pertanian, manufaktur, transportasi, pertambangan, dan juga teknologi di seluruh dunia. Dengan munculnya teknologi tersebut mempermudah bangsa Eropa untuk melakukan pelayaran ke seluruh penjuru dunia. Mereka mulai menjajah kerajaan-kerajaan yang berada di benua Asia dan Afrika. Penjajahan tersebut bertujuan untuk memperluas wilayah kekuasaan dan mengambil sumber daya alam yang bisa menghasilkan banyak uang. Kemajuan teknologi yang sangat pesat membuat negara-negara Eropa saling berlomba untuk mendapatkan wilayah kekuasaan dan menjadi negara adikuasa. Mereka bahkan tidak ragu untuk melakukan peperangan dengan negara ataupun kerajaan lain demi bisa menambah wilayah kekuasaannya. Hal ini terjadi selama terus-menerus, perang-perang kecil dan besar sering terjadi hingga membuat beberapa negara saling bermusuhan. Awal abad ke-19, Inggris dan Prancis menjadi negara yang memiliki kekuasaan tanah jajahan terluas di dunia. Wilayah jajahan mereka tersebar dari benua Asia hingga benua Afrika. Beberapa negara Eropa lainnya terus melakukan pertempuran untuk sekedar mempertahankan wilayah kekuasaannya ataupun menambah wilayah kekuasaan. Seiring berjalannya waktu, beberapa negara besar membentuk aliansi bersama negara lain agar bisa saling membantu dan mempertahankan wilayah jajahan mereka. Di masa ini terdapat dua aliansi yang terdiri dari berbagai negara besar. Aliansi Blok NTT terdiri dari Inggris, Prancis, Serbia dan Kekaisaran Rusia, belakangan juga bergabung Italia, Yunani, Portugal, Rumania dan Amerika Serikat. Sedangkan aliansi Blok Sentral terdiri dari Jerman dan Austria-Hungaria, belakangan bergabung Turki, Ottoman dan Bulgaria. Pada tahun 1914 para nasionalis Serbia melakukan aksi pemberontakan karena mereka tidak mau berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Austria-Hungaria. Hal ini membuat suasana antara Serbia dan Austria-Hungaria menjadi memanas. Para nasionalis Serbia terus melakukan berbagai pemberontakan dan menentang kekuasaan Kaisar Austria-Hungaria. Puncaknya pada tanggal 24 Juni tahun 1914. Saat Pangeran Austria-Hungaria yang bernama Franz Ferdinand sedang melakukan perjalanan ke Bosnia dengan menggunakan mobil untuk memeriksa angkatan bersenjata Kekaisaran Austria-Hungaria, secara tiba-tiba ia ditembak mati oleh seorang nasionalis Serbia. Kematian Pangeran Franz Ferdinand membuat Kaisar Austria-Hungaria marah dan menyebut hal itu sebagai sabotase yang sengaja dilakukan oleh Serbia. Kekaisaran Austria-Hungaria yang murka dan mendapatkan dukungan kuat dari Jerman kemudian menyatakan perang melawan Serbia. Aliansi antara Jerman dan Austria-Hungaria pada awal Perang Dunia I juga dikenal sebagai Blank Check Assurance.
Jerman memberikan dukungan sepenuhnya kepada Austria-Hongaria tanpa syarat. Perang Dunia I berpusat di Italia Utara, Balkan, dan Turki Ottoman. Pertempuran hebat terjadi di darat, di laut, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia melakukan perang melalui udara. Perang ini menjadi semakin besar karena aliansi dari masing-masing negara mulai saling memberikan bantuan. Pertempuran ini juga tercatat dalam sejarah karena menggunakan sistem perang parit yang terpanjang di dunia. Pada April tahun 1917, kebijakan kapal selam Jerman mulai tidak terkontrol. Hal ini membuat Amerika Serikat keluar dari zona isolasi dan mulai ikut dalam Perang Dunia I bersama Blok NTT. Di bawah kepemimpinan Jenderal John Jefferson, Amerika Serikat membawa banyak pasukan dan alutsista baru dari American Expeditionary Force dan juga melakukan blokade di pelabuhan Jerman. Hal ini sangatlah menguntungkan Blok NTT dan berhasil merubah situasi dalam perang. Pada musim panas tahun 1918 pasukan Blok NTT melakukan serangan selama 100 hari kepada pasukan Blok Sentral. Karena serangan yang bertubi-tubi dan tidak berhenti membuat pasukan Blok Sentral tidak bisa memberikan perlawanan dan akhirnya memilih untuk mundur. Lalu pada bulan September Bulgaria menyerah kepada Blok NTT di Italia, kemudian bulan Oktober Turki Ottoman juga menyerah kepada Blok NTT. Pada bulan November Jerman ditinggalkan oleh Panglima Perang Angkatan Daratnya. Di saat yang sama Jerman mendeklarasikan diri menjadi sebuah negara republik dengan pemerintahan sementara. Lalu pada tanggal 11 November tahun 1918 Jerman melakukan perjanjian gencatan senjata dengan Blok NTT. Kemudian pertempuran di front barat dianggap selesai. Karena perang ini terjadi pada zaman manusia modern maka senjata yang digunakan adalah senjata modern seperti senapan mesin, kapal selam, pesawat tempur, bom dan gas beracun yang memiliki daya rusak kepada alam yang sangat tinggi. Selain itu Perang Dunia I juga menimbulkan kerugian besar terhadap negara-negara yang melakukan perang. Selain kerugian karena banyaknya para serdadu yang tewas dalam perang, biaya Perang Dunia I sangatlah mahal membuat negara yang terlibat konflik harus menumpuk hutang.